satu, yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program yang sudah Anda tunggu-tunggu. Kita nge-podcast bareng di Cookies. Bareng kita bertiga, kru dari nol menjadi lebih baik. Saya Iwan, saya Nanan, Dan saya masih sama. Dedek. Ini edisi kedua. Kita mau ngobrolin apa ini? Mas Anang punya ide? mungkin kita ngobrolin soal musik kan. Artinya hobi. Apa ya? Iya, Kelangenan. Kelangenan Lagi-lagi kelangenan. Kemarin Tentang kendaraan. kita ngobrol tentang kendaraan. Nah, sekarang perlulah kita ngobrol. Ya, memanggil memori kita. Kayaknya sama-sama di era tahun 90-an semua. Iya. Mas Musik-musik. Anang kelahiran tahun berapa sih? Kalau sekarang usia 17 tahun lebih. 17 tahun lebih. Lebih banyak lah. Banyak lebih baik. dibalik itu. Banyak lebih baik. Mungkin Mas Iwan yang mengawali, kan penyiar, jadi Waduh, aku lagi. banyak apa ya, Hmm. banyak kenangan musik atau musik-musik yang banyak diketahui atau memori-memori dulu. Kalau memori apa ya? Ya karena kita kelahiran tahun 80-an. Saya sendiri sih masih ingat kalau di era 80-an sampai 90 Bapak itu masih kadang masih muter lagu-lagu lama gitu. Lagunya Musin, lagunya Kris Biantoro dan lain sebagainya. Tapi kalau pas momen saya sendiri sih ya beda lagi, tahun 90 sampai tahun 2000-an itu beda. Tapi kita mungkin kayaknya sama. Mas Anang juga kayak gitu. Iya, kayaknya eranya sama. Mungkin Dedek yang agak muda sedikit. Ya, hampir sama. Hampir sama. Tapi saya juga menikmati yang 90-an. Kayak apa itu? Yang lagunya siapa? Misalnya lagunya Salon Seven, Oh iya. atau Jamrut, atau Slang. Berarti seumuran gitu. Jadi memang kita ini bukan pemusik. Mas Iwan bisa main musik Ya kalau nadanya D gitu. akapela mungkin. Dedek bisa deh. A minor. Mungkin kapan-kapan boleh nih Pak gitar. Di bawah aja ya. Bawa aja. Pegang gitu ya. Tapi kita ngobrolin musik tidak harus bisa Main main musik. alat musik kan. Tapi menikmatinya Kita berarti. penikmat aja. Kita penikmat. Kalau saya itu dulu itu kan masih pakai tape recorder ya, tape kompo. Kalau saya Kaset masih, pita. iya masih pakai kaset pita. Dan di era waktu saya sekolah itu yang apa sound atau apa salon kalau dulu nyebut itu, kalau mereknya kalau sudah Kenwood, wah itu udah iya. jadi Udah dulu keren banget pengen banget gitu, tapi ya nggak kesampaian maksudnya. Jadi tape recordernya itu merek apa saya lupa. Sony. Tapi kaset-kaset itu masih apa saya ingat. Jadi membeli kaset lalu apa kalau kita pengen lepas nih itu kita puter pakai pensil atau pakai pulpen itu. Dan kalau buleti itu bagaimana? Kalau sampai putus gimana? Sampai putus itu nanti dilem atau dikasih apa? Ya itu apa ya? Seninya orang menikmati musik pada zaman dulu. Kalau sekarang mungkin kan MP3, MP4 Dan kualitasnya mungkin saat ini lebih ya. Iya. Gitu ya. Kalau saya pribadi sih dulu pengen punya itu Walkman itu. Karena zaman itu ya keren banget orang pakai headset, bawa Walkman kemana-mana gitu. Tapi emang nggak kesampaian. Tapi hingga akhirnya bisa punya itu ya pun milik kantor ya. Dek, kamu cerita yang kesampaian, Dek. Masa ini melas kedua? Kalau alhamdulillah Walkman kesampaian. Kesampaian. Yang Alhamdulillah. pakai ini, yang Walkman pita kesampaian, yang Walkman disc nggak kesampaian. Oh, Walkman disc nggak Kan kesampaian. ada kan dulu yang Iya. Walkman disc. Oh iya. Tahun 2000-an itu dia Iya, udah. keping ya. Pakai CD, VCD dia. Kesampaian. Kalau saya lebih sering dengerin musik itu lewat radio. Kalau beli kaset nggak kesampaian saya. Minjem biasanya. Iya. Minjem tetangga atau teman. Kebanyakan sih tetangga. Tetangga saya itu belakang rumah saya itu penikmat Ceylon Seven.
Berarti tahun ini ya, 2000-an tuh ya? Sebelum 2000 awal lah ya. Iya, 2000 awal. Oh, 2000 awal ya. Surround Seven aja hadir 96 sudah hadir. Iya. Saya lihat database nih. Dulu kan kalau nonton TV masih sangat jarang TV. Iya. Jadi kalau nonton TV hari Minggu ada MTV Ampuh. Oh iya, itu udah ada Antv itu. Iya, kalau zamanku belum ada itu. Awal dulu kan tahun 80-an RCTI, itu baru TVRI, dan itu ada kalau nggak salah musik hari Minggu. Si Adam kalau nggak salah yang presenternya itu. Terus di sisi lagi nanti sebelumnya itu ada Unyil, ada itu kan. Kalau MTV Ampuh kan ada top rekornya, kayak di radio. Ya. Setiap akhir pekan tanggal lagu. Nah, tanggal lagu. Anak muda banget lah. Anak muda banget. Tapi saya nggak pernah ngirim SMS. Karena nggak ada pulsa. Nggak ada pulsa. Karena masih mahal banget pulsa. Melas lagi. Tapi saya masih ingat ketika SD, MI lah, karena saya nggak SD, madrasah saya itu. Setiap hari apa itu kan ada senam kan, Mas. Dan Pak Kepala Sekolah ini kan bawa tip yang double itu mini combo ya. Tapi zaman itu belum ada mini combo, nyebutinnya apa ya? Itu diputar yang itu Mas, SKJ, masih ingat nggak? Iya. Gitu kan? Itu kan sebelum itu diputar. Diputar kan tiap seminggu sekali. Itu sih saya tahu tip ya, yang modelnya ya kayak itu gitu. Dan lagu-lagu pun tahun 80-an belum tahu banget tentang kasetnya seperti apa. Tapi tahun 93-an saya sudah mulai beli kaset, walaupun itu bajakan gitu. Bener, saya jadi pesan gitu. Kebetulan di kecamatan itu ada, Mas, dia jualan kaset tapi menerima pesanan yang di request. Jadi satu kaset ini isinya set A ini apa aja, sampai dihitung, nanti ditulis di start, seminggu kemudian kita baru ngambil. Itu bajakan. Itu di desa ada seperti itu. Dulu saya beli kaset ya juga di perempatan itu. Di perempatan yang Kutara. tua itu ya. Oh iya udah. Kalau Mas Anang punya pengalaman dapat kaset, paling ini ya, beli yang original. Iya. Kan cinta negeri. Enggak sih, maksudnya kalau koleksi saya soal kaset itu mungkin tidak banyak. Jadi malah kebanyakan dulu itu ada temen yang sering main ke rumah saya. Itu dia sangat menyukai Scorpion. Oh iya. Jadi hampir setiap malam itu Scorpion itu aja yang diputar. Yang itu ya, The Wind of Change itu ya. Iya. Dan dia seneng otak-atik elektronik. Jadi dibelikan, kalau dulu itu biar bisa treble-nya biar bagus, terus bassnya biar bagus, itu harus dipisah. Nanti dia membuatkan sendiri. Tapi dia buatnya di rumahku. Nah, tiap malam gitu dengerin itu. Kalau enggak itu mesti Ebit GAD. Jadi sampai nyanyi-nyanyi kalau di kamar sama temen itu. Kalau sudah masa sekolah itu udah misalkan beli paling Setingki, Dewa 19, yang mungkin agak lengkap itu mungkin Padi. Jadi hampir semua albumnya Padi yang bentuk kaset itu dulu saya punya. Juga Naif. Oh, Naif punya juga. Naif. Bahkan sampai Bila Kau Mati dia. Ya, Bila Kau Mati. Dengan topi khasnya. Yeah. Tapi itu saya beli itu kalau Naif itu sampai tahun 2004 itu masih beli. Saya masih ingat waktu udah kerja dan di Gresik itu masih beli kaset terbarunya Naif. Jadi dulu hampir semua albumnya Naif punya. Kenapa Mas kok sampai suka Naif? Nggak ngerti ya, enak aja
di telinga dan ya seneng aja musik-musiknya. Bahkan sampai sekarang misalkan yang Naif yang dibikinkan klip baru yang judulnya Berubah itu kan keren banget kan. Sampai tak searching itu yang bikinkan siapa, ternyata kolaborasi dengan Tompi. Jadi pengambilan gambar kalau yang tak suka dan suara khasnya si vokalisnya itu seneng aja. Kalau Padi kan memang kayaknya hampir semua anak-anak muda waktu itu menyukai, bahkan kalau yang suka gitar menirukan caranya Piu untuk bermain melodi. Iya. Oh, Dede suka apa Dek yang paling diidolakan? Selain Seven. Saya makanya yang di play di radio saya suka lah. Kalau anak-anak suka apa saya juga ikut suka. Penting mereka senang gitu. Wah, paling mantap juga. Kalau saya sih ya Jamrud sama ini Padi suka, sama Bumerang. Karena waktu ngekos di Malang itu kan ada salah satu teman Surabaya itu kan dia anak grang gitu, jadi anak grang yang kadang juga muter Nirvana, terus ada juga yang tiap pagi anak Lombok itu pasti muternya lagu-lagu ngerok gitu. Katanya memang ingin membangkitkan semangat aku mau kuliah dan sebagainya. Dan itu berdampak ternyata sama kita juga. Akhirnya ya suka karena memang terbiasa muter itu. Mengikuti arus teman. Tapi ada juga teman-teman yang kadang mereka sampai beli kaset, sampai beli buku chord gitar gitu, samping pengen belajarnya gitu. Itu ya asik juga sih kalau ngobrol musik. Kalau aku sih nggak sampai beli buku gitu ya, maksudnya nggak, karena nggak bisa main musik, maksudnya nggak bisa main alat musik gitar atau drum atau apapun, ya hanya beli kaset, dinikmati, ya gitu-gitu. Kalau pagi waktu di rumah dulu, kalau pagi misalkan ya dengerin kaset itu diputar agak keras biar nggak terlalu hening aja, jadi enak aja. Kalau pagi itu kan asik itu kan dengerin Ebit GAD atau lagu-lagu Malaysia. Biasanya kan gitu. Tommy J Bisa. Kalau Tommy J Bisa biasanya di kondangan itu sekarang menjadi lagu wajib itu ya. Iya, kalau tiap pagi ketika kita bangun pagi itu suaranya sudah ada. Menyapa. Berarti ada orang yang ewoh. Punya gawe. Bisa ya. Kalau lagu-lagu Malaysia sih saya ingat waktu saya SMP sih. Itu lagunya Yukis, lagunya Amisha, Iklim dan sebagainya itu. Ella, Sembilu ya. Kalau Indonesia ya Nika Ardila gitu kan, Dedi Dores, itu kan rock Melayu gitu. Itu sih ya asik juga. Kalau dulu kenapa ya begitu banyak band? Ya mungkin sekarang banyak tapi sekarang itu banyaknya mengcover. Oh iya. Mengcover dan ini sih saya lihat dari beberapa daerah-daerah bahkan lebih muncul gitu. Jadi kayak teman-teman di mana? Mungkin saya melihat mereka terdampak dari ini juga, ngefans sama Didi Kempot. Didi Kempot ini kan secara tidak langsung saat-saat momen-momen tahun 2000-an sampai 2020-an itu kan dia bisa masuk ke anak-anak muda gitu. Ngehit dengan bahasa ronto-rontonya itu. Dan banyak kan sekarang seniman-seniman yang mereka diregein, di cover dengan kadang ada liriknya bahasa Indonesia tapi di tengah-tengahnya ada bahasa Jawanya gitu. Itu kayaknya lagi ngehit juga sih saat ini. Era 90-an banyak musisi band yang cukup berkualitas ya. Era 2000-an masih lumayan. Di atas 10-an itu ke atas ya. Turun. Sebenarnya industri musik menurun. Dulu kan banyak ya, kayak misalkan Flanela, Kafein yang mungkin nggak begitu banyak album tapi juga ya dikenal
Ya kayak Stinky itu kan albumnya tidak banyak, tapi Ya. yang booming cuma ya satu mungkinkah. itu. Mungkinkah itu yang menjadi berkah. Mungkinkah menjadi berkah. Berarti ditonton Andril. Kalau Bojonegoro sendiri sih, ya saya karena masuk di Bojonegoro tahun 2005-an ya. Tapi saya masih merasakan tuh tahun 2000, 2005 itu semangatnya anak-anak muda Bojonegoro juga luar biasa mas. Termasuk mereka yang sampai apa ya, di rental main berapa jam gitu Era ya. 2000-an itu emang rental musik Banyak itu. banyak. Terus paling laku lah. Pertama rental PS, kedua rental musik. Gitu. Terus banyak band indie karena hampir tiap bulan atau 1 tahun lebih dari 5 kali itu kegiatan konser musik itu ada di kota maksudnya. Iya. Dan ini juga sih waktu itu mungkin support dari perusahaan-perusahaan rokok memang luar biasa. Iya. Yang paling menyokong dari kegiatan event-event organizer itu kan dari rokok-rokok. Iya. Selain band besar, mungkin band-band indie sering. Banyak, termasuk Kotak itu kan dulunya juga band indie dengan luar Dari biasanya. Gigi Rocks, Hmm. udah garam rock kompetisi. Wah, boleh sebut merek ya. 2005 atau 2007 Iya, sekitar itu. ya itu sih. Kalau sekarang soalnya era apa ya? Era K-pop gitu ya. Maksudnya kalah. Mungkin perkembangan teknologi juga sih. Istilahnya ada YouTube, ada apa yang itu semua bisa masuk dengan sangat mudah Kalau dinikmati. K-popnya era 90-an itu ada Project Pop. Iya, yang selalu memparodikan itu. Iya, Project Pop. Juga menarik. Dan ini juga kan ada tuh dari luar negeri kan, Korea kan juga sempat muncul itu, ada filmnya, ada Tomingso atau apa itu, Oh iya. Garden apa itu, Meteor Meteor Garden itu kan menarik. Sempat beli buku tulis ini. Sempat potongannya juga kayak gitu. Nah, kalau dulu itu kan buku tulis, itu kan gambarnya Sampulnya. artis. Iya. Sampulnya. Sekarang pun masih. Lupus, kalau sekarang kan kebanyakan kartun, Ya. apa jarang mungkin apa itu perlindungan anak mungkin ya. Tapi gambarnya artis dewasa. Bisa juga karena mesti ini sih, artis-artis dewasa. si produsen buku ini melihat peluang, ini loh yang disukai anak-anak, ya akhirnya diciptakan itu sampul-sampul artis. Sekarang kan Upin Ipin, Iya. lebih Dulu kecil kita kan lebih tahun anak-anak. SMP-an itu kan ada juga tuh buku Yuko gitu. Terus tentang African Heroes gitu ya. Itu kan juga menjadi menarik, lagunya yang nyanyi si Yuni Shara, lagu-lagu soundtrack seperti itu. Nah kalau bicara musik juga tidak lepas dari ini, kadang apa peran IO, terus karena saya kebetulan tahun 2005 kan sudah di radio, banyak saya temui artis, bukan saya sih nemui, mereka yang datang. Jadi ada beberapa kali sih saya jumpai itu ada Jamrud gitu ya, Jamrud, terus Kotak, terus Gigi, itu kan menarik kan. Ketika anak ngefans terus mereka datang di radio berjubel, ngantri minta tanda tangan gitu. Dan fenomena itu sekarang sudah Dan kayaknya nggak ada. Kayak nggak ada ya. Sekarang kalau lihat konser pegang HP semua. Dulu kalau konser jeget mesti Iya. loncat-loncat. Kita mungkin anu sih. siram air, Iya kan. siram air Terus itu. Bojonegoro sering juga loh, Mas. Ya kan? Tahun 2000-an itu. Iya, sering. Termasuk di alun-alun pernah juga ada KPI, terus di stadion ada Jamrud. Itu paling terasa banget ketika Om Lok Selebor itu yang datengin Jamrud. Itu bener ya, Dek? Iya. Tanah itu horeg karena memang soundnya berkualitas. soundnya luar biasa itu. Kayaknya powernya entah berapa mega ribu watt gitu. Itu bener, tanah itu gitu. Itu luar biasa. Beli tiket bonus
rokok. dapat rokok. Ya ada. Ya karena memang supportingnya dari rokok. Iya. Cuma memang berjalannya waktu kan regulasi aturan kan diatur sedemikian rupa, nggak bisa sembarangan untuk support itu. Iya. Terus banyak kerusuhan juga kadang. Ya, bukan wajib sih. Emang Kayaknya tradisinya nggak dulu kayak gitu. Kalau kesenggol dikit Iya. bentrok. Iya. Tapi kalau udah ditenangin joget Biasa. lagi. Sudah biasa kayak gitu. Padahal hanya loncat-loncat aja. Nah, Gitu ya. Kalau saya sih soalnya jarang, mungkin hampir nggak pernah nonton konser. Maksudnya yang memang niat nonton konser. Selain karena apa ya? Waktu. Nggak hobi. Karena Nggak suka keramaian. nggak Takut suka berdesakan. keramaian. Takut copet. Ya mungkin sekali pernah itu nonton konsernya Ari Lasso. Itu pun karena Bisa duduk itu ya, nyantai. Kan nggak begitu. saya harus karena di depan, terus saya harus diputar. Oh, liputan. Jadi waktu itu jadi wartawan, lalu ya karena tugas saya liputan itu. Tapi ketika ada bentrok, Lari. saya lari ke bentroknya itu, sudah nggak bisa menikmati Oh. konsernya. lu ikut bentrok Mas. Enggak, ngeliput Kayak bentrok. jangan pimpinan bentrok ya. Kalau yang malah yang tak ingat itu bukan nonton konser-konser yang gede ya. Jadi kalau saya itu sering nonton musik-musik yang indie. Berarti nampilnya di Yang- gedung, bukan di luar. Maksudnya ruangan. kayak misalkan saya balik ke Bojonegoro itu kan tahun 2006. Dari 2006 lalu di Gedung Perak itu sering ada kayak festival Indie. musik indie, Ada ya, siswa-siswi, mahasiswa gitu. umum juga, sampai kadang dulu itu seingat saya ya, karena saya bukan panitia atau apa, tapi saya penikmatnya, ada dari Tuban, ada dari apa, dan itu digabung dengan pameran lukisan. Malamnya ada musik indie. Nah itu sering di Gedung Perak itu. Saya ajak istri dan anak, biasanya ikut nongkrong di situ sampai tengah malam baru pulang. Itu sering ya. Alasan pertama karena cari hiburan yang dekat, karena saya tinggalnya di Perumda, Deket. kan sangat dekat. Sayangnya sekarang kan Gedung Perak tidak untuk teman-teman seniman. Untuk apa sekarang? Kurang tahu. Karena teman-teman seniman sudah tidak, maksudnya di situ bukan lagi Gedung Perak untuk kesenian kayaknya. Oke, cukup mungkin. Ada Lagi? Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum ini ya, jadi peralihan dari kaset ke CD kan juga peralihan itu mungkin tahun berapa ya? 2000-an. 2000 mungkin 2003-an lah. Ya sekitar 2003-an. Ya, Karena saya masih ingat SMP sudah ada CD. ya 2005 itu saya masuk di radio, itu peralihan antara kaset ke komputer gitu. Jadi radio itu saya masih menangi pakai kaset, dan CD itu termasuk. Berarti Ya. kaset pita direkam ke komputer. Ya, saya termasuk tiap malam itu ngerekami deh. Ngerekami, tak potongi, tak kualitasnya disamain, volumenya di situ disimpan. Tapi ini mungkin pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan musik ya. Bisa pertama kali bisa komputer itu kapan dan di mana? Masih inget nggak? Kalau komputer ya di SMA ya DOS itu Mas. Baru Di ngetik. mana? Di laboratorium sekolah Mas. Wah, keren. Kalau aku kursus, Kursus sampean. kursus. Oh, Yakin aku masih inget pakai disket besar itu, Iya, dis A, dis B. dan itu hanya untuk mengoperasikan DOS. Dan ketika aku belum lulus, DOS itu sudah tidak ada dan berganti. Kan ya kan, DOS itu akhirnya kan tidak, kan masih pakai APROM. Terus awalnya kan itu, terus itu dikasih materi besar, disket besar itu. Wah itu udah, itu Sering kenal dulu sih, ada Mas. lab
Maksudnya yang tempat kursus itu di perempatan Sumberjo itu ke selatan sedikit. Aku lupa tempat persisnya. Tapi aku Di dulu KUD situ. itu kan ada tuh mas. Di KUD dulu. Nah ya, tempat persisnya nggak ngerti. Dan itu pertama kali aku belajar komputer. Dan setelah itu belum lulus, maksudnya sudah DOS itu sudah Ada diganti versi baru. apa? Diganti Windows apa diganti apa gitu loh. Windows 98. Ya, Jadi 97, dan itu 95 ada. sia-sia. Jadi saya akhirnya nggak punya sertifikat. Kalau punya sertifikat gitu mungkin Ahli apa itu kira-kira? keren karena apa? Kursus komputer tapi Sudah versi ini. DOS. Kalau Dedek gak menangin. Saya ya? nggak menangi DOS. Hmm. Pertama kali kenal komputer, kenal aja ya. Ada kursusan kayak kursusan komputer gitu di Kabunan gitu. Saya main aja, terus sampai di situ ngegame, ngegame komputer yang bawaan itu loh. Ada ular-ularan, ada iya. goncu kayak gitu. Nah, cuma itu habis itu pulang rental itu. Kayaknya ini Terus- asik kalau nanti diobrolkan Ya. khusus Di ini. khusus komputer. Ya. Oke, boleh. Enggak menarik karena disket terus ganti apa? Kalian ini ya. Ganti agak kecil kan disketnya, terus ganti menjadi flash disk. Flash disk itu bagaimana? Kayaknya menarik. Boleh itu. Mungkin kapan-kapan kita Podcast lain Cookies. waktu. Kita Nah. cookies nanti ngobrolin itu. Dan kalau musik ya itu sih. Dan saya sering dengerin ini mas, bukan dengerin sih. Mereka teman-teman pendengar itu kadang curhat. Ada sensasi yang beda dengerin lagu sekarang sama dulu. Jadi kalau mereka muter kaset gitu ya, bahkan ada juga yang punya mereka apa itu piringan hitam. Itu beda rasanya, walaupun lagunya sama sebenarnya, dengan kualitas saat ini ada di YouTube. Jadi ngeliurnya itu dinikmati mereka. Itu kan lucu kan? Iya, iya. Jadi orang-orang lama yang mereka tahun kelahiran 50-60 bercerita ke saya, nikmatnya yaitu kadang nggak harus lempeng-lempeng banget, kadang ya butuh ngeliur-ngeliur juga ternyata dengerin musik itu, karena rasanya beda. Tapi saya pikir juga begitu. Karena kalau misalnya ada kaset kita putus ya, terus kita sambung itu kan sudah ada sedikit jeda kan. Walaupun kalau nggak didengerin beneran nggak kerasa itu. Dan itu bedanya di situ. Ada kenikmatan tersendiri dengerin kaset sama dengerin YouTube atau mungkin podcast dan lain sebagainya atau musik MP3 gitu. Beda. Memang Noise-nya rasa, itu soal rasa itu. iya. Susah itu. Main hati gitu. Kau main Ya. hati. Musik itu memang kan apa ya? Apalagi kalau misalkan gini, kita nikmatinya sambil sore-sore, Rebahan. terus Kumpul-kumpul. agak ada gerimis sedikit gitu, wah Gerimis itu mengundang. biasanya apa ya? Suasananya jadi Terbalik. lain. Tapi kalau ngobrolin lagu apa yang paling berkesan banget? Wah, ini berat ini. Kesan apa ya? Jangan. Jangan. Itu kan naik. Bila kau main. Kamu apa deh? Saya nggak ada kesan-kesannya, biasa aja. Jadi semua berkesan gitu loh. Kayaknya semua berkesan. Jadi kadang ada sih lagu yang nyambung karena waktu itu apa ya? Momennya. Momen. Jadi momen. Ya. Musik itu kan suasana hati. Jadi kalau lagi pengen dengerin Jamrut ya Jamrut itu yang paling enak. Ya, karena aku pernah juga ngerasain itu. Jadi ketika saya sendiri ya jujur ya, kalau dengerin lagu Sobat gitu, Sobat Padi, Sobat itu kan menceritakan tentang apa ya? Kita punya teman dan teman kita ini naksir sama cewek gitu. Nah ceweknya bukan naksir ke teman, tapi naksir ke kita gitu. Itu kan ternyata asik gitu. Ini gila ini. Pengalaman pribadi. Ini jangan sampai didengeri istri. Hal-hal seperti itu sih, itu kadang lucu gitu. Lucu terus. Kita Ada dengerin sih. musik sambil membayangkan syairnya gitu ya. Nah. Maksudnya ini cerita tentang apa? Iya. Jadi suasana hati kita akan seakan-akan ikut. iya, ikut dan terbawa. Kadang perlu sih kayak gitu.
Ya nggak tahu kalau teman-teman udah. Kalau di Iya. tempatku Sama. sekarang itu kan bukan hampir ya, beberapa tetangga itu kan mempunyai sound system yang pribadi, maksudnya Ya, agak kalau di gede. desa banter-banteran ya. Oh. Jadi Ngeri sekali depannya. cuman kan tidak ada lagu-lagu yang misalkan tahun 90-an, tentu tidak. Jadi yang ada itu pasti Lagu Nela Karisma atau lagu Ya. apa? Dangdut koplo. koplo. Jadi pagi itu biasanya udah di udah koplo gitu ya. Pagi ada yang nyetel keras, terus ada tetangga iseng nganterin beras ke situ. Dikira kan orang ewoh kan, orang punya gawe. Gawe. Untuk ngeledekin gitu. Diteri beras. Kalau di rumah sih ya saat ini ya, kalau saat ini sih ya dengerin radio. Ada nggak yang masih disimpan? Apanya? kaset. Ada, tapi nggak banyak. Ada. Dan CD juga ada. Dijual. Terpisah. Kan sekarang banyak yang jual apa? Dibuat apa? Koleksi orang-orang kolektor itu. Oh. Iya, iya, ada. Kalau 2000-an kan masih banyak yang jualan. Banyak. Kalau saya kan nggak punya apa? Udah nggak begitu bagus bunyinya. Maksudnya nggak pernah dipakai. Saya masih pernah beli itu sekali itu kasetnya Kartolo. Oh, lawaan berarti. Lawaan Jula Juli. Tapi nggak pernah tak setel karena Nggak pernah. tipnya wis tipnya. rusak. Ngeliyor. Di mobil kan ada tip. Enggak Nggak ada tipnya itu. nggak ada. Waduh. Pakainya flash disk. Iya, iya. Pakai HP. Iya, itu sih ya menarik sih memang kaset. Dengerin lewat kaset. Sebenarnya kaset itu, maksudnya musik itu bisa jadi kajian menarik. Tapi ini mungkin orang-orang sosiologi musik-musik yang diputar di mantenan atau apa zaman dulu sampai zaman sekarang itu kan ada banyak perubahan, Iya. banyak metode, banyak apa, itu sebenarnya menarik. Dari piringan hitam pakai toa, sekarang pakai sound system. Nah itu bagiannya tim analis. Dari sound ditumpuk sampai dikerek. Sekarang kan dikerek kan pakai rigging. Rigging. Itu kan ngeri juga ya. Kecil-kecil sekarang suaranya Tapi suara keras-keras, bagus. mantap-mantap. Dulu kan Karena sound memang- besar-besar. Karena memang build up juga deh, saat ini kan banyak toh. Dan terbuka sih kayaknya pasar bebas kan. Jadi produk-produk dari luar negeri, Eropa, Cina itu kan mudah didapat saat Masuk. ini. Ya. Lewat media ini online dan sebagainya. Cuma satu sisi juga ini apa ya? Karena banjirnya media dan teknologi akhirnya sedikit nggak spesial sih, saya bilang seperti itu. Nggak spesialnya ya orang dulu dengerin radio, dengerin lagu kan spesial banget gitu. Iya, sampai ditunggu. Iya. Kalau Request. Nah, tangga, ya kalau request mesti ditunggu. tanggal lagu Tangga sampai lagu kan biasanya gontok-gontokan sama temen itu. nah, Lagu sing tak favorit ini Nomor itu berapa? nomor ya gitu. Eh. Biasanya. padahal itu pesanan juga bisa. Saya kan di radio kan. Oh dulu kan. itu saya nggak tahu. Iya, ini. Jadi ada itu teman-teman yang mereka dari PH Production House yang dari Bocoran. Bandung, dari Jakarta, mereka berkirim dan berbayar ada. Oh, gitu. Jadi masuk ini, misalnya tanggal lagu 10 tanggal lagu, oh ada yang new baru nih yang datang, masukin tuh nomor 10. Oh minggu depan bisa tuh dinaikin, bisa itu kayak gitu. Itu bisnis di radionya tuh. Oh gitu ya. Iya, tapi kadang juga masih terpengaruh dari request dari teman-teman. Kalau requestnya paling banyak berarti ya nomor 1 gitu. Berarti dihitung tiap hari ya requestnya? Dihitung. Wah, pakai catatan. Ada catatan kertas gitu. Oh gitu. Bener. Wah, tak kira ya ngacak gitu. Enggak. Kira-kira yang pernah didengar terbanyak Ada. kan penyiarnya itu aja. Terus Iya. yang bawain tanggal lagu ya juga itu. Itu. Dan dia tahu kan Tahu. pastinya. Nah, itu sih tanggal lagu. Nah, Kalau di radio A sama radio B itu tanggal lagunya beda. beda. Kadang ada Ada yang samanya. lagunya sama cuma topnya beda. Oh,
berarti pangsa ini pendengarnya beda. Nah itu menarik juga kalau ngobrolin tanggal lagu. Tanggal lagu terus kadang kan ada hadiah-hadiah gitu kan dari PH itu production house. Hadiahnya pulsa. Ya, ada pulsa. Kadang ada kaos juga loh. Apa kaset mungkin. Ada tanda-tanda. Nah, setiap hari bisa bulan itu kita kan sering dapat kiriman dari rumah produksi. Cuma saat ini kan beda. Kalau dulu itu radio kan dapat kiriman, dapat hadiah juga deh. Iya. Jadi MD namanya musik director itu mereka dapat ada kaos biasanya, ada poster. Nah saat ini kan beda. Production mereka kirim ya pakai email, Iya. udah nggak asik lagi. Dulu kan dikirim lewat pos, bentuknya kaset. Kaset. Itu pun ngirimnya nggak langsung full. Jadi satu dari album apa, ini kaset apa, ini single ke berapa gitu. Jadi memang diintrit-intrit gitu. Iya. Itulah industri musik zaman Iya. dulu. Tapi ya tetap asik lah karena memang musik itu kan berpengaruh, mempengaruhi kehidupan kita. Kalau suka yang slow ya, tapi akhir-akhir ini ya saya malah suka yang lama-lama, lagu-lagu kenangan. Coba lah, kalau lagi santai dengerin musik lewat YouTube, nanti sambil baca komen. Dengerin lagu yang era 90-an lah. Itu rata-rata itu komennya anak zaman 90-an gitu. Terus anak minyak gas, minyak bener ya, minyak tanah, anak minyak tanah mau nostalgia dulu, anak LPG minggir dulu kayak gitu. Atau mungkin anak MTV atau anak apa, anak radio denger mau nostalgia, terus anak TikTok minggir dulu kayak gitu. Jadi tiap generasi itu mempunyai ciri khas. Terus anak flu burung dulu kan Nggak ada eranya flu tuh flu burung. Sekarang anak vaksin. corona minggir dulu gitu. Gitu. Terus ada yang paling lucu itu emak-emak berdaster mau nostalgia dulu. Karena dia mungkin pada waktu itu masih SMA atau SMP, sekarang sudah punya anak. Jadi nostalgianya kayak gitu. Lucu-lucu kalau komen di dengerin musik lagu 90-an di YouTube. Wah, menarik banget ini. Tapi kita harus Terus apa? akhiri. Akhiri ini dengan indah. Iya. Kita masih mau Lagunya nyanyi. siapa itu? Oke. Ditutup Mas Iwan. Tutup apanya? Oke, itu obrolan kita ya hari ini di Cookies. Jadi obrolan yang sebenarnya nyantai, penting ya nggak penting, Sangat gak penting. sangat nggak penting. Tapi selain itu Berbobot yang enggak setidaknya berbobot. kita flashback dan kita melihat jati diri kita dulu itu, oh seperti itu, gitu ya. Ya, mungkin teman-teman punya komen-komen juga monggo, pengen ngebahas apa, boleh, ya. Iya, monggo. Oke. Yang mau dengerin kita ya terima kasih lah. Sampai detik ini luar biasa kalau sampai mampu 40 menit. Ya, Wah. sampai 40 menit mau dengerin kita ngoceh kayak gini. Iya. Oke, saya Iwan. Oke, aku Nanang. Dan saya masih sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.